Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Pada pola bilangan ini banyak dijumpai atau banyak ditemukan di beberapa tes, baik tes matematika perguruan tinggi maupun tes CPNS dan tes-tes yang lainnya. Maka dari itu kita harus betul-betul mempelajari dengan seksama. Maka untuk itu kita mempelajari pola bilangan ini supaya lebih mudah. Lihat slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh, di antaranya di situ ada gambar pasukan, barisan pasukan. Tentu barisan pasukan ini ada yang 10, 20 dan seterusnya tergantung peletonnya masing-masing. Nah, di sini akan membentuk barisan bilangan atau membentuk pola barisan bilangan atau pola bilangan tertentu. Nah, untuk itu supaya mudah, maka saya akan berikan beberapa contoh pola bilangan. Yang pertama kita lihat suatu barisan bilangan. Nah, terus kita lihat contohnya sekarang. Di situ ada pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9 dan 11 dan seterusnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bilangan yang lain. Maka supaya lebih mudah, kita akan pelajari slide berikutnya. Nah, kita lihat sekarang beberapa pola bilangan ganjil. Tentu di sini pola bilangan ganjil di situ dapat kita lihat pertama nokta 1, kemudian ada nokta 3, kemudian ada nokta 5. Nah, cukup dengan demikian. Suku pertama adalah 1, suku kedua adalah 3, suku ketiga adalah 5, suku keempat 7, seterusnya yang terakhir 11. Nah, maka 1, 3, 5, 7, 9 dan 11 itu merupakan bilangan ganjil. Maka pola ini dapat dikatakan sebagai pola bilangan ganjil, ya, pola bilangan ganjil karena terdiri dari semua bilangan ganjil. Kemudian saya berikan contoh lagi. Nah, di sini ada bilangan itu setik ya ataupun garis 1 itu terdiri dari 3 setik, kemudian terdiri dari 5 setik, 7 setik. Ini juga akan membentuk suatu bilangan tadi, yaitu bilangan ganjil. Contoh lain yang pakai kotak. Yang pertama terdiri dari 1 kotak, yang kedua dari 3 kotak, yang ketiga dari 6 kotak, seterusnya. Nah, sehingga suku pertama ada 1, suku kedua ada 3, suku ketiga ada 5, suku keempat ada 7, suku kelima ada 9. Itu beberapa contoh pola bilangan ganjil yang digambarkan. Ada bentuk nota, bentuk setik, ada bentuk kotak. Nah, kemudian saya berikan contoh yang kedua. Nah, kita lihat. Yang kedua pola bilangan persegi. Nah, bayangan kita tentu pada persegi. Nah, yang pertama di situ terdiri dari 1 nokta, yang kedua dari 4 nokta, yang ketiga dari 9 nokta, yang keempat 16 nokta, tentu yang kelima ada 25 nokta. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah berapa nokta setelah 25? Nah, ini yang sering jadikan tes semacam ini. Berapa nokta setelah 25? Nah, untuk menjawab seperti itu dapat kita lihat pada nokta pertama. Itu dapat kita asumsikan bahwa 1 itu asalnya dari 1 pangkat 2, 2 berasal dari 2 pangkat 2, kemudian 9 dari 3 pangkat 2, seterusnya 16 dari 4 pangkat 2, 25, 5 pangkat 2. Dengan demikian untuk menjawab suku setelah 25 tentunya adalah 6 pangkat 2, yaitu 36. Oke, setelah itu supaya lebih mantapnya lagi, tentu jawabnya adalah 36. Oke, supaya lebih mantapnya lagi, saya berikan contoh yang ketiga, yaitu pola bilangan persegi. Tentu bayangan kita pada persegi panjang ya, karena bilangan persegi panjang. Yang pertama ada 2 nokta, yang kedua 6 nokta, selanjutnya. Nah, maka dapat kita lihat sekarang. Pertama 2 nokta,
6 nokta, 12 nokta, 20 nokta. Maka pertanyaannya sekarang adalah berapa nokta setelah 20? Maka untuk menjawab itu kita lihat ya, selisih 2 ke 6 adalah 4. Selisih 6 ke 12 adalah 6. Selisih 12 ke 20 8. Tentu selisih 20 ke bilangan berikutnya adalah 8 tambah 2 karena naiknya 2. Berarti selisihnya adalah 10. Dengan demikian jawabnya kita lihat. Nah, maka 30 itu hasil dari 20 tambah selisihnya tadi 10 menjadi 30 dan seterusnya. Itu contoh pola bilangan persegi panjang. Nah, masih ada pola bilangan yang lain. Di antaranya kita lihat. Yang keempat, pola bilangan segitiga. Tentu bayangan kita adalah segitiga. Nah, coba kita lihat. Oke. Yang pertama 1 nokta. Yang kedua 3 nokta. Yang ketiga 6 nokta. Yang keempat 10 nokta. Nah, sekarang seperti pertanyaan tadi di depan, berapa nokta setelah 10? Maka tentu jawabnya kita cek dari nokta pertama ke nokta kedua. Selisihnya adalah 2. Ketiga ke 6, selisihnya 3. 6 ke 10, selisihnya 4. Jadi selisihnya selalu naik 1 plus 1. Nah, tentu dari 6 ke 10 adalah selisihnya adalah 4, maka ke 10 ke nokta berikutnya adalah ditambah 5. Coba kita lihat sekarang. Nah, 10 tambah 5 hasilnya 15. Maka nokta dari pola bilangan semacam ini 3, 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Tentu ini membentuk pola segitiga, maka dapat dikatakan pola bilangan segitiga. Oke, selanjutnya. Bagaimana setelah 15? Tentu jawabnya dengan mudah adalah 21. Itu beberapa contoh pola bilangan. Di situ ya, itu kaitannya dengan pola bilangan sekali lagi. Nah, perhatikan pola bilangan berikut nih. Di sini akan saya tampilkan beberapa pola bilangan yang unik. Saya katakan unik di sini. Contoh pertama, barisannya adalah 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, seolah-olah dikalikan bilangan dengan belakangnya 22 berpasangan. Maka tentu dengan mudah kita menjawab untuk setelah 4 kali 5 adalah tentu 5 kali 6. Berikutnya adalah 6 kali 7. Itu pola bilangan. Saya berikan contoh yang kedua. Nah, yang kedua sekarang kita lihat. Yang kedua adalah bagaimana pola berikutnya? Nah, kita jawab sekarang. Di situ 1 kali 3, 3 kali 5, 5 kali 7, 7 kali 9. Kalau kita lihat bilangannya semuanya ganjil. Maka yang bilangan depan diawali dari 1, 3, 5, 7. Maka berikutnya setelah 7 adalah 9. Bilangan di belakangnya diawali dari 3, 3, 5, 7, 9. Maka berikutnya adalah 11. Dengan demikian pola berikutnya adalah 9 kali 11. Itu pola bilangan berikutnya. Supaya lebih mantap lagi saya berikan contoh yang ketiga sekarang. Nah, ini kita lihat yang ketiga. Bagaimana pola berikutnya? Nah, ini jawabnya adalah kita lihat pertama 4 tambah 1, yang kedua 6 tambah 3, 8 tambah 5, 10 tambah 17. Pola berikutnya adalah, nah kita lihat, bilangan depan merupakan bilangan genap. 4, 6, 10, 8, 10. Maka berikutnya adalah 12. Dicatat 12. Kemudian bilangan belakang merupakan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7. Maka pola berikutnya adalah 12 tambah
9 ya. 12 bilangannya ganjil, 9 ya urutan dari 7 berarti 9. Jadi 12 tambah 9. Ini beberapa pola bilangan. Dengan demikian harapan saya ini dapat dipelajari dengan seksama, dan masih banyak pola-pola bilangan yang lain. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Maka dari sini saya harap dipelajari dengan baik dan semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.